Kenapa orang dulu mengamalin ajaran agama? Orang dulu telaten. Yang paling pokok tuh ngamalinnya. Ngaji sarana buat ngamalin. Gimana kita mau ngamalin mau gak ngaji? Jadi orang dulu mau ngaji tuh cuman nguping doang, dipakai. Tuh orang dulu cakep. Ini ajaran-ajaran yang diajarkan oleh agama tuh. Kita harus jaga betul ajaran agama. Mana lagi yang diajarin tuh maghrib pintu rumah tuh tutup. Kalau maghrib orang dulu maghrib tutup, jangan sampai terbuka. Sebelum maghrib jendela tutupi pintu orang dulu. Sebab apa? Itu bakal masuk penyakit. Bukan maling kalau itu nomor 2. Kalau dagang kita nggak berkah apa, gara-gara kita tutup maghrib. Bocah aja nggak boleh keluyuran maghrib. Orang dulu ya diisi mengaji lah maghrib tuh. Udah selesai maghrib bisa mau ngeluyur nggak apa-apa. Orang dulu makanya bisa ninggalin warisan sekolah mau kagak. Berbicara wadah saudara, Nabi ajari nama kita. Dan kalau pengen tahu kenapa ada penyakit namanya stroke, itu bukan penyakit ringan. Ringan apa berat? Berat. Segerobak aja berat. Segerobak. Apalagi? Bener nggak? Tuh begitu. Ada kelenjar getah bening. Berat. Getah butek aja berat. Apalagi? Bening. Pokoknya penyakit macam-macam yang zaman kakek nenek kita orang nemu. Sekarang ada hipertensi lah. Itu penyebabnya umat jauh dari Nabi. Bukan makanan. Kita mau bedah nih mumpung ngomongin wadah. Disunatkan kalau malam wadah tuh ditutup. Tutup. Nabi tuh menyuruh sama kita, ghattul ina, tutupi wadah-wadah. Orang dulu begitu. Orang dulu habis haul di rumahnya, mau ngirim ke rumah encingnya, suruh tutup daun pisang nasinya tuh. Emang apanya? Takut dijilati setan. Itu membahasa orang dulu. Yang penting pesennya masuk. Tuh dalil. Pakai dikarang dalil. Kalau ngomong hadis takut ditanya dong sohe apa doi puyeng. Udah yang gampang aja. Takut dijilati. Kan ngeri juga. Begitu. Apalagi mau nganterinnya ke Nimun Raya. Lewatin tanah kusir. Kuburan. Begitu. Kan ngeri. Malam Jumat lagi. Kliwon lagi. Udah tutupi aja daun pisang. Tapi bukan jilati setannya. Emang Nabi nyuruh. Kalau malam tuh ditutup. Apa aja. Gelas nih. Mohon maaf. Sunat tuh. Jangan kayak begitu. Jangan dibuka. Ditutup. Sebab saban malam itu banyak penyakit. Turun. Dan akan jatuh ke wadah-wadah yang terbuka. Kalau kita nggak punya tutup begini, saya nggak ngantongin pulpen, pinjam pulpen. Pakai kayu jadi, nih gini nih, pulpen kayak Bismillahirrahmanirrahim, tuh gitu tuh. Saudara tidur, nggak bakalan racun masuk, sihir masuk, enggak. Itu yang namanya stroke, penyakit kanker, apa ya. Itu gara-gara kita makan sama minum dari wadah yang terbuka. Ini mumpung ada ibu-ibu. Itu yang namanya penggorengan. Kan habis ngegoreng, namanya minyak apa? Jelantah. Ditutup pakai tutup wajan. Ini nih penggorengannya tuh gitu. Jangan dibuka. Dia dibuka aja di atas kompor gas. Pagi-pagi dia buat goreng pisang.
lalu kemudian muncul penyakit macam-macam di badan. Jangan salahin Allah, salahin kita, enggak ngamalin ajaran Nabi. Tutup. Kalau enggak ada ampe kata Nabi pakai kayu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saudara, ada ulama ngamalin ajaran Nabi, ditutup pakai kayu. Itu minuman dia. Ada kalajengking nih, melilit di kayu. Kata dia, luar biasa Rasulullah ngajarin. Coba kalaulah kagak ada kayu, kalajengking masuk malam kita lagi tidur, semburin tuh racunnya, pergi air bening, pagi kita minum, muncul penyakit, salah kita. Tiap malam tuh ada penyakit yang diturunin saban malam, jamnya yang kita nggak tahu, dan akan masuk kepada wadah yang terbuka. Tutup, jangan terbuka. Itu ajaran Nabi itu wadah. Dibalik-balikin kalau malam. Wadah-wadah tuh Nabi ajarannya. Ampe Nabi itu ngajarin ibu-ibu nih. Piring, wajan, apa aja penggorengan tuh kotor abis masak, kudu bersih malam itu. Jangan besok pagi aja gitu. Jangan. Biar ampe jam 1 kudu dicuci malam itu. Kerjaan hari ini kudu beres hari ini. Besok lain lagi. Jangan. Kalau ente ngelihat ada piring-piring kotor di rumah, cuciin aja. Begitu. Balik. Karena bakal muncul penyakit repot. Itu kesehatan itu perlu. Dan kita yang harus menjaganya. Ikuti aja tuntunan Nabi. Enak. Nabi kita ngajarin tuh enak. Nabi nyuruh tuh khamir aniyatak, tutupi wadahmu. Jangan dibuka, jangan. Bahaya. Akhirnya jadi penyakit. Kata Nabi, inna fis sanati lailatan yanzilu fiha wabaun la yamurru bi ina'in laisa alaihi ta'un illa nazala fihi min dalikal waba. Kata Nabi, dalam 1 tahun ada malam di mana Allah turunkan wabah penyakit. Dan penyakit itu akan masuk ke wadah-wadah yang tidak tertutup. Tutupin. Kalau malam. Orang dulu itu paling rapi. Bahasanya aja. Kata orang dulu. Dia main pisau lagi puasa. Jangan. Keluar darah batal. Begitu. Maksudnya takut nangis. Nanti main pisau nangis. Lagi puasa siang-siang nangis kenceng berisik. Itu mau bahasa aja. Bukan ini mau apa kayak. Jadi yang nomor intinya pesannya. Begitu. Itu bahasa orang dulu sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Faslun, betul ya? Adapun ini yaitu suatu fasal
menjelaskan wadah-wadah yang boleh dipakai dan wadah-wadah yang haram dipakainya. Wa yahillu isti'malu jami'il mawa'init tahirati min kulli jinsin. Boleh hukumnya menggunakan seluruh wadah yang suci min kulli jinsin dari berbagai macam jenis illa mawa'inadz dhahabi wal fiddah kecuali wadah yang terbuat dari emas dan perak. Fayahrumu isti'maluha li ghairi daruratin maka haram memakainya bagi selain darurat. Wa yahrumu isti'malul matli bidhahabin aw fiddatin in kasuratilahu wa tahassala minhu syai'un bi'ardihi 'alan nar. Haram menggunakan sesuatu yang ditambal disepuh dengan emas atau perak jika banyak oleh sepuhannya dan hasil dari sepuhan itu oleh sesuatu dengan didatangkannya di atas api. Wallahu a'lamu bis-shawabi. Segini. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita namanya membahas wasailul wasail. Media daripada media solat, media bersuci. Orang bersuci, orang solat itu kudu wudu. Orang wudu itu kudu pakai air. Air itu kudu ada wadahnya. Sehingga malam hari ini kita mau ngaji tentang perabotan. Ngaji tentang wadah-wadah air. Hukumnya bagi kita, mana yang boleh dipakai, mana yang tidak boleh dipakai. Wadah itu ada yang dari logam mulia, ada yang bukan dari logam mulia. Yang disebut logam mulia itu emas dan perak. Itu namanya disebut logam mulia. Kalau dari logam mulia, emas dan perak hukumnya haram bagi orang yang sudah 15 tahun ke atas, akalnya sehat, orang mukallaf, apalagi apa dia perempuan. Haram hukumnya menggunakan wadah yang terbuat dari emas, wadah yang terbuat dari perak, tidak boleh. Orang laki maupun perempuan makan pakai piring emas, walaupun kaya, enggak boleh. Minum pakai piring, pakai gelas emas, pakai sendok, pakai garpu yang terbuat daripada emas dan terbuat daripada perak. Itu hukumnya haram, hukumnya haram. Begitu juga haram membuatnya, karena dari membuat ini ujungnya untuk dipakai. Betul enggak? Dari mana dalilnya haram? Imam Bukhari di dalam Sahihul Bukhari meriwayatkan hadis. Demikian pula Imam Muslim di dalam Sahih Muslimnya meriwayatkan hadis bahwasanya Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, la tashrabu fi aniyatidz dhahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafihima fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Kata Nabi, kalian umat Islam janganlah minum dari gelas, cangkir emuk, wadah-wadah emas maupun wadah-wadah perak. Jangan pula makan di piring emas, piring perak, mangkok emas, mangkok perak, sendok garpu. Sebab semua itu untuk orang kafir di dunia, tapi nanti untuk Anda di akhirat. Di surga enggak ada yang piringnya dari plastik beling, enggak ada, apalagi dari daun pisang, dari emas perak. Di surga haram kita pakai, enggak boleh. Bahkan dalam hadis yang lain, Imam Muslim meriwayatkan hadis di mana Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, alladzi yashrabu fi ina'il fiddati wadh dhahab innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Orang yang minum makan pakai piring gelas emas perak, itu di perutnya akan membara api, ada suara api. Nantinya berat bahayanya kalau kita pakai wadah emas, wadah perak, haram. Walaupun saudara kaya, enggak usah elatnya khuyala, sombong, enggak boleh lo makan minum. Tapi kata kitab kita, wa yahillu isti'malu jami'il mawa'init tahirati min kulli jinsin. Diperbolehkan oleh agama memakai semua bentuk wadah-wadah, yang penting bukan emas, bukan perak, walaupun harganya melebihi harga emas, harga perak, boleh. Seperti makan pakai piring batu jamrud, kayak gelasnya, cangkirnya batu giok, begitu, safir, rubi, boleh. Kalau ente kaya boleh. Tapi walaupun boleh, pesan saya jangan di luar rumah, takut ada yang nyolong loh. Tapi agamanya boleh. Mau dari melamin, mau dari keramik tanah liat, mau dari beling, cup aqua, boleh, enggak apa-apa, bebas gelasnya. Yang penting jangan emas, jangan perak. Dari tembaga silakan aja, dari tanah liat, pokoknya boleh aja begitu. Pakai batu marjan, kecubung, bacan, pancawarna, pokoknya apa aja gelasnya boleh. Kalau saudara kaya mau pakai begitu-begitu tuh, agama enggak larang, boleh.
begitu. Silahkan. Termasuk dari rotan, boleh. Daripada kertas rames, tahu nggak kertas rames? Boleh, begitu, boleh. Nggak apa-apa. Silakan saja. Begitu. Daun pisang apalagi? Daun pisang itu khasiatnya banyak. Menghilangkan penyakit emah, lambung. Daun pisang. Kalau di dalamnya ada nasi, teri, jambal. Dalamnya 3 kali dimakannya. Begitu. Benar nggak? Gitu. Bungkusnya doa. Isinya. Enggak apa-apa. Mau mahal kek. Wadahnya mau murah kek. Yang penting jangan emas, jangan perak. Itu pesan daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kalau emas dan perak jangan, kata Nabi. Sebab apa? Fa innaha lahum fid dunya. Wadah itu buat orang kafir di dunia. Orang kafir mau nggak diatur dalam Al-Quran. Dari 6.666 ayat kagak ada aturan atupun buat orang kafir. Dia mau bebas selagu-lagunya. Orang yang merdeka Muslim itu terikat oleh peraturan. Negara kalau sudah berdiri tegak berdaulat, itu negara mengikat penduduknya dengan peraturan negara. Begitu. Begitulah Islam. Diatur dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Tidak ada yang lepas dari Islam punya hukum. Apanya aja itu manusia. Diatur oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Boleh. Kalau bukan emas dan perak. Tapi bagaimana emas dan perak? Karena Islam itu selalu ada pengecualian. Di dalam sebuah keputusan selalu ada ditinjau ulang. Itu Islam. Kenapa? Bila darurat bagaimana? Kita main di rumah teman kita orang kafir, kaya. Semua piringnya emas semuanya. Kagak ada yang plastik. Kalau plastik kudu pulang dulu. Mana jauh, keburu mati dan pingsan. Makan aja. Wong darurat. Kalau daruratmu yang tadinya dilarang, jadi boleh. Ad-darurah tubihul mahdurah. Darurat itu membolehkan yang tadinya dilarang. Kalau darurat. Kalau keadaan normal, enggak boleh. Normal. Berbicara wadah, saudara, Nabi ajari nama kita. Dan kalau pengen tahu kenapa ada penyakit namanya stroke, itu bukan penyakit ringan. Ringan apa berat? Berat. Segerobak aja berat. Segerobak. Apalagi? Bener nggak? Tuh begitu. Ada kelenjar getah bening. Berat. Getah butek aja berat. Apalagi? Bening. Pokoknya penyakit. Macam-macam yang zaman kakek nenek kita orang nemu. Sekarang ada hipertensi lah. Itu penyebabnya umat jauh dari Nabi. Bukan makanan. Kita mau bedah nih mumpung ngomongin wadah. Disunatkan kalau malam. Wadah tuh ditutup. Tutup. Nabi tuh menyuruh sama kita. Ghattul ina, tutupi wadah-wadah. Orang dulu begitu. Orang dulu. Habis haul di rumahnya, mau ngirim ke rumah encangnya, encingnya, suruh tutup daun pisang.
nasinya tuh. Emang apanya? Takut dijilati setan. Itu membahasa orang dulu. Yang penting pesennya masuk. Itu dalil. Pakai dikarang dalilmu. Kalau ngomong hadis takut ditanya dong sohe apa doi puyeng. Udah yang gampang aja. Takut dijilati kan ngeri juga. Begitu. Apalagi mau nganterinnya ke Nimun Raya lewatin tanah kusir kuburan. Begitu kan ngeri. Malam Jumat lagi, Kliwon lagi. Udah tutupi aja daun pisang. Tapi bukan jilati setannya. Emang Nabi nyuruh. Kalau malam tuh ditutup. Apa aja. Gelas nih. Mohon maaf. Sunat tuh. Jangan kayak begitu. Jangan dibuka. Ditutup. Sebab saban malam itu banyak penyakit. Turun. Dan akan jatuh ke wadah-wadah yang terbuka. Kalau kita nggak punya tutup begini, saya nggak ngantongin pulpen, pinjam pulpen. Pakai kayu jadi, nih gini nih, pulpen kayak Bismillahirrahmanirrahim, tuh gitu tuh. Saudara tidur, nggak bakalan racun masuk, sihir masuk, enggak. Itu yang namanya stroke, penyakit kanker, apa ya. Tuh gara-gara kita makan ama minum dari wadah yang terbuka. Nih mumpung ada ibu-ibu. Itu yang namanya penggorengan. Kan abis ngegoreng, namanya minyak apa? Jelantah. Ditutup pakai tutup wajan. Ini nih penggorengannya tuh gitu. Jangan dibuka. Dia dibuka aja di atas kompor gas. Pagi-pagi dia buat goreng pisang. Lalu kemudian muncul penyakit. Macam-macam di badan. Jangan salahin Allah. Salahin kita. Enggak ngamalin ajaran Nabi. Tutup. Kalau enggak ada ampe kata Nabi pakai kayu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saudara ada ulama ngamalin ajaran Nabi. Ditutup pakai kayu. Itu minuman dia. Ada kalajengking nih. Melilit di kayu. Kata dia luar biasa Rasulullah. Ngajarin. Coba kalaulah kagak ada kayu. Kalajengking masuk. Malam kita lagi tidur. Semburin tuh racunnya, pergi, air bening, pagi kita minum, muncul penyakit, salah kita. Tiap malam tuh, ada penyakit yang diturunin, saban malam, jamnya yang kita nggak tahu. Dan akan masuk kepada wadah yang terbuka. Tutup, jangan terbuka. Itu ajaran Nabi itu wadah. Dibalik-balikin. Kalau malam. Wadah-wadah tuh. Nabi ajarannya. Ampe Nabi itu ngajarin ibu-ibu nih. Piring, wajan, apa aja penggorengan tuh. Kotor abis masak. Kudu bersih malam itu. Jangan besok pagi aja. Gitu. Jangan. Biar ampe jam 1 kudu dicuci malam itu. Kerjaan hari ini kudu beres hari ini. Besok lain lagi. Jangan. Kalau ente ngelihat ada piring-piring kotor di rumah, cuciin aja. Begitu. Balik. Karena bakal muncul penyakit repot. Itu kesehatan itu perlu. Dan kita yang harus menjaganya. Ikuti aja tuntunan Nabi. Enak. Nabi kita ngajarin tuh enak. Nabi nyuruh tuh khamir aniyatak. Tutupi wadahmu. Jangan dibuka, jangan. Bahaya. Akhirnya jadi penyakit. Kata Nabi, inna fis sanati lailatan
yanzilu fiha wabaun la yamurru bi ina'in laisa alaihi ta'un illa nazala fihi min dalikal waba. Kata Nabi, dalam 1 tahun ada malam di mana Allah turunkan wabah penyakit, dan penyakit itu akan masuk ke wadah-wadah yang tidak tertutup. Tutupin kalau malam. Orang dulu itu paling rapi. Bahasanya aja, kata orang dulu, dia main pisau lagi puasa, jangan keluar darah batal. Begitu. Maksudnya takut nangis. Nanti main pisau nangis. Lagi puasa siang-siang nangis kencang berisik. Itu mau bahasa aja. Bukan ini mau apa kayak. Jadi yang nomor intinya pesannya. Begitu. Itu bahasa orang dulu sederhana. Ini ajaran-ajaran yang diajarkan oleh agama tuh. Kita harus jaga betul ajaran agama. Mana lagi yang diajarin tuh maghrib pintu rumah tuh tutup. Kalau maghrib orang dulu maghrib tutup, jangan sampai terbuka. Sebelum maghrib jendela tutupi pintu orang dulu. Sebab apa? Itu bakal masuk penyakit. Bukan maling kalau itu nomor 2. Kalau dagang kita nggak berkah, gara-gara kita tutup maghrib. Bocah aja nggak boleh keluyuran maghrib. Orang dulu ya diisi mengaji lah maghrib tuh. Udah selesai maghrib bisa mau ngeluyur nggak apa-apa. Orang dulu makanya bisa ninggalin warisan sekolah mau kagak. Banyak teman-teman kita di Betawi nih, rumah yang dia tempatin rumah warisan. Bener nggak? Kontrakan saban bulan diambilin warisan. Bukan dia juga yang bangun. Gitu. Padahal dia sarjana, dia bingung hidup. Kenapa? Orang dulu mengamalin ajaran agama. Orang dulu telaten. Yang paling pokok tuh ngamalinnya. Ngaji sarana buat ngamalin. Gimana kita mau ngamalin mau gak ngaji? Jadi orang dulu mau ngaji tuh cuman nguping doang, dipakai. Tuh orang dulu cakep. Tidur lampu dimatiin. Orang dulu sunat. Karena mata nggak cepet min, di samping nggak boros listrik, apalagi sekarang pakai token 100.000 isi nggak 100, begitu belinya 100, beli apa? Enggak ya begitu, begitu. Kudunya mah udah kaya tuh negara, begitu. Orang listrik kagak ada yang ngutang, bayar mulu, rugi mulu PLN, begitu. Bingung juga. Begitu, gitu. Sampai pakai token kan bayar dulu baru nyalain. Sampai rugi juga bingung juga. Begitu. Gimana itu ya? Ya Allah yang kayak gitu. Diomelin saudara yang nyoblos kemarinnya. Kan begitu. Nggak diomelinnya kayak begitu. Bingung. Minyak rugi mulu SPBU. Lah kita bayar. Tapi rugi, dia bagaimana? Bingung juga ngitungnya. Bocor di mana nggak ngerti. Tapi nggak usah diomongin dimarahin sama dia. Nggak diomongin, pengen diomongin. Kan begitu. Malam tuh lampu mati. Kalau nggak kayak di hotel tuh ditutup. Nggak biasnya doang bias. Kayak gitu tuh. Ini bagus biasnya. Ajaran Nabi ngajar biar sehat, jadi cakep ajaran tuh. Jadi Nabi tuh ngajarin kita tuh amat sangat luar biasa. Tidur lampu matiin. Orang dulu tuh mati lampu kalau tidur. Pakai minyak listrik matiin aja. Jangan banyak, di samping hemat,
Kan dipakai kagak kita merem. Nggak ada manfaatnya. Dan Nabi larang, nahana Rasulullah SAW an idu'atil mal. Rasulullah larang kita membuang-buang harta. Tuh bayar juga. Gua mampu, bukan mampunya. Ikut Nabi, matiin. Matiin seperlunya. Tuh begitu. Berkah. Berkahnya dari mana? Ngamalin ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ngikut Nabi. Amalin. Biar berkah. Biar berkah. Begitu. Pokoknya maghrib tutup pintu. Jangan terbuka. Ikut Nabi. Ntar habis sholat maghrib mau buka lagi silakan. Orang dulu menyebutnya ada kolong wewe gitu. Orang dulu itu bahasa. Enggak boleh maghrib tutup. Perpindahan waktu. Ajaran agama ini yang kecil-kecil dulu dah. Yang kita amalin. Kalau yang gede-gede mau berat. Yang ringan-ringan dulu amalin. Jadi ditutup bismillah gitu ya. Ini abang buat nyatet-nyatet. Pakai apa kayak gitu? Kertas kayak apa kayak. Kalau ada kayak begini kan tutup kayak gitu. Aman. Biar sehat. Kalau sakit repot saudara, duit, waktu, tiduran di rumah sakit. Dikumpulin, malah sekarang banyak. Ada yang macam-macam. Bukan tidur, ada yang aduh dia kagak bisa tidur juga. Yang sehat aja jadi sakit. Begitu. Di rumah sakit. Begitu. Ribet. Mau merem ada yang datang lagi. Namanya juga kelas rame-rame. Judulnya kelas 3. Isinya sih banyak, enggak 3 orang. Isinya rame-rame gitu. Kelas 3 tuh kelas rame-rame. Begitu. Orang sakit macam-macam. Dia lagi hordeng doang. Kan berisik. Begitu. Repot. Nah, begitu. Yang kayak begitu. Gitu. Mestinya kan yang dikelasin tuh penyakitnya aja, ke penyakit ini, kelas ini, penyakit tak. Ini enggak, diukur di duitnya bukan di penyakitnya. Biar ente berat penyakitnya. Ya ente rada gagak punya kelasnya ini. Gitu. Kelas rame-rame. Halus bahasanya kelas 3. Gitu, padahal kelas rame-rame. Begitu. Ini wadah nih. Kita harus perhatiin ajaran agama. Cakep, biar sehat saudara. Kalau udah sakit tuh repot. Pencegahan tuh lebih baik. Pencegahan tuh lebih baik. Kemudian wa yahrumu isti'malul matliyi bidhahabin aw fiddatin. Haram hukumnya menggunakan wadah yang disepuh, ditambal pakai emas, pakai perak, cantiknya emas, enggak usah. Perak yang disepuh, ditambal pakai emas. Tapi haram nih ada catatannya. Jika banyak begitu, ketika kita bakar keluar emasnya tuh. Zat emasnya iya. Karena emas enggak kebakar. Itu yang haram. Kalau ente pakai cincin kayak gini. Sepuh di kolong bayoran. Kolong bayoran. Banyak tuh sepuh-sepuh emas. Pakai sepuh emas. Enggak apa-apa. Kalau itu mah. Apalagi nyapunya timbang pakai batu baterai. 5.000. Seminggu hilang. Udah. Itu mau bukan emas. Walaupun kuning. Pakai bahasa kasarnya kentut emas. Apaan? Apaan? Sari doang, sari.
Kagak ada emasnya, kagak ada. Kagak ada itu, kagak ada. Dibakar juga nggak ada emasnya, sari doang. Cuci lagi pakai batu baterai, cuci lagi. Kayak begitu, apalagi zaman cincin dulu. Ya Allah, boro yang di pasar, yang di masjid mainnya batu aja. Batu aja. Itu begitu, sepuh lagi. Sepuh. Enggak apa-apa. Sepuh emas, itu mah tuh. Wong enggak ada emasnya, waktu dibakar enggak keluar. Bagaimana kalau suasa? Kan ada suasana, campuran emas. Emas putih bagaimana emas putih orang laki pakai? Enggak apa-apa. Bukan karena emasnya, bukan. Itu mau nama doang. Saudara mau makan pisang emas, boleh. Nama doang pisang emas, bukan emas, nama doang. Pakai ente emas putih, nama platina. Yang buat di kapal tuh mahal, tapi nggak ada harganya. Platina, orang kita nyebutnya emas putih, sebenarnya bukan emas. Platina biasanya buat dakapat, kalau kena air asin nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ente tunangan pakai emas putih aja kalau pengen itu, nggak apa-apa. Bininya emas kuning, emas putih nggak apa-apa. Emas enggak, nama doang, nama doang. Hot dog, hot panas dog anjing, nama doang. Sosis daging sapi, hot dog boleh ente makan, nama doang. Begitu, nama doang. Begitu, jambu monyet, nama doang monyet tuh. Enggak, ente makan. Begitu, ente ganti aja nama yang bagus, jambu raja. Begitu. Raja hutan, ya monyet juga. Begitu. Terserah. Begitu. Itu nama doang, emas putih. Platina, bahasa orang soal platina. Enggak apa-apa. Wong bukan emas. Ente pakai emas putih, pakai aja. Kenapa enggak ada sombongnya? Enggak ada. Enggak berbahaya orang laki. Kalau perempuan mah enggak apa-apa. Ini laki. Jadi haram menggunakan wadah yang ditambal pakai emas, pakai perak. Ini orang kaya nih. Jadi ada emasnya. Haram. Kayak orang laki gitu, kacamatanya nih, frame-nya, enggak usah. Enggak boleh. Kalau emas putih enggak apa-apa. Yang kayak begitu, enggak apa-apa. Tapi kalau emas mah hukumnya haram. Kalau pakai emas, kalau bukan emas enggak apa-apa. Kadang dicampur perak, enggak boleh. Yang kayak begitu, menghiasi dengan emas segala macam. Wadah yang rusak ditambal dengan tambalan emas haram. Kalau tambalan perak, kalau kecil, walaupun untuk perhiasan boleh. Kalau besar untuk hajat karena robek boleh, tapi makruh. Kalau ditambal emas haram. Begitu. Ini ngomongin wadah. Selain emas perak mau udah bebas dari plastik, dari melamin, dari keramik, mau dinasti apa aja, dinasti Ming, sampai dinasti Raja Jawa, tukang kayu. Begitu. Enggak apa-apa dinastinya. Pokoknya silahkan aja. Tapi kalau emas enggak boleh. Jangan. Orang laki
bininya boleh. Makanya orang Jawa tuh sama orang laki manggilnya mas. Begitu. Dia nggak boleh pakai mas. Orang emas pakai mas. Yang pakai mas mau mbak. Begitu. Bener nggak? Jangan. Haram orang laki. Timbul banyak penyakit, kanker segala macam. Orang laki kalau pakai mas. Jangan. Udah buat bini aja. Kalau saudara punya emas gitu, kalung emas, kasih bininya. Enggak apa-apa. Jangan pakai. Haram. Kita orang laki. Ini wadah-wadah. Enggak boleh. Alasannya satu, khuyala. Sombong. Dan muslim dilarang. Tapi saya enggak mau sombongan. Kalau enggak sombong enggak apa-apa. Seperti gigi ente. Mau dicopotin semuanya di dokter gigi, kan dekat Mustopo. Ganti gigi emas, boleh maunya. Walaupun emas. Lagi enggak ada yang mau sombong-sombongan. Karena logikanya orang tuh giginya kira-kira pengen kuning, pengen putih. Putih. Ini pengen kuning ya silahkan. Pakai emas. Ting aja, kuning. Enggak apa-apa, enggak sombong. Boleh. Kalau giginya ente, saya mau giginya mau saya tambah lama emas saja. Boleh. Gigi. Begitu. Lagi ente mau nyengir terus, kering. Begitu. Bakalnya ditutup, bener enggak? Iya. Begitu. Enggak usah. Singkatnya, wadah apa saja boleh kita pakai, tempat air buat makan, buat minum, buat segala macam. Yang penting jangan emas, jangan perak. Jangan. Itu haram. Wadahnya haram. Demikianlah ngaji kita tuh. Dah segini aja, nggak usah banyak-banyak. Ngaji kita buat tanya jawab aja. Ada yang ditanya mungkin dari ngaji kita atau di luarnya. Sebelum doa dipersilahkan. Enggak apa-apa. Allah Allah. Iya baik. Iya baik. Mau terisi mau kosong, kalau emas perak mah. Yang mananya? Yang harus ditutup. Ya, yang harus ditutup kalau enggak terisi dibalik. Orang dulu tuh biasanya ada rak, ya, piringnya dimiringin kan. Bagian atasnya di bawah, ya itu kayak begitu. Mau ada isi mau enggak, dibalik aja. Makanya kalau yang enggak terbalik ditutup. Itu begitu sunat. Biar enggak timbul penyakit. Saya enggak mau minum-minum tuh yang terbuka kalau malam, bahaya, harus diganti. Karena kalau sakit, kanker, segala macam, hipertensi, segala macam bukan dari makanan. Saudara mau makan durian, makan apa bebas. Jangan banyak pantang, hidup jadi susah amat. Kalau nanti masuk surga mendingan. Begitu. Udah di dunia sengsara amat, makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh, kontrakan punya, duit banyak, begitu, ya ngapain hidup susah amat, nikmati, begitu. Yang penting ikuti aturan agama. Duren darah tinggi bisa jadi, duren, jangankan duren, tempe aja bisa darah tinggi. Kalau saban hari tempe, itu bakal melotot, tempe mulu. Budek nih tuh, darah tinggi. Bener enggak? Begitu. Duren kalau habis sekarung mah darah tinggi. Begitu. Tapi kalau satu mata enggak. Obat. Kalau saudara kepengen. Gitu. Saya sian sama orang-orang tuh ngopi aja ke rumah tetangga. Ngapa? Takut sama anak. Sama anaknya takut. Duit dia kontak dia. Dia takut. Ngopi aja. Enggak apa-apa. Jadi rusak badannya. Tapi kopi itu bahaya. Iya bahaya kalau ente banyak.
Begitulah ngopi jarang-jarang. Begitu. Katanya orang ngopi tuanya jelek. Yang kagak ngopi juga tua mau jelek. Bener nggak? Ada nggak yang tuanya ganteng? Kagak ada. Itu mau biasa aja. Jangan dibikin susah hidup. Yang paling pokok tutup. Itu ajaran agama. Tutup. Itu paling pokok. Tutup. Itu yang paling pokok. Kurang lebih demikian. Allah Allah. Iya siap. Iya baik. Kenapa tuh? Iya bak mandi. Kenapa tuh bak? Harus ditutup enggak begitu? Kalau bak mandi yang besar enggak buat mandi, kan kita enggak bakal minum itu. Nyiram doang. Kan ini kan kaitannya kesehatan. Bakal masuk dalam perut kita. Ada racun segala macam bahaya. Itu aja sih yang jadi itu. Artinya kalau bak mandi, kalau orang dulu orang Betawi kolamnya gede banget. Kalau ditutup repot. Begitu. Biasanya ditutup itu yang buat minum-minum. Orang dulu di Betawi itu. Kolam buat ada hujan, buat minum nanti. Itu ditutup sama mereka. Karena bakal buat minum. Kalau buat mandi enggak apa-apa. Iya betul Pak. Begitu. Hal-hal yang kayak begitulah, mohon maaf, yang sepele kesannya. Tapi besar manfaatnya. Besar. Secara umum, sebentar ada video, saya kurang mau sebetulnya merekam ini. Takut dikata omongan gak bagus, tapi gak apa-apa. Jadi saya banyak nanya vitaminnya apa, ininya apa, aktivitas padat. Banyak nanya sama bini saya, itu apa itu vitaminnya. Kagak ada. Vitaminnya ikutin ajaran agamanya. Saya gak bakalan mau minum yang wadahnya terbuka. Gak mau. Begitu. Cek dokter. Insya Allah stabil. Saya bilang darah saya normal lah. Begitu. 120. Kalau tinggi kita ukur. Ini kok 130 darahnya. Belum tidur udah 2 hari. Itu udah pasti, saya juga udah ngukur belum tidur. Itu biasa, ada peregangan otot itu biasa. Belum tidur, entah juga udah tidur normal. Begitu. Yang penting jaga kesehatan, makan jangan macam-macam. Begitu. Orang penyakit itu dari begitu, bukan dari makanan nih, dari ini. Tutup. Yang rapi. Agama tuh yang kayak begitu. Jadi yang bagus. Kan malam ente buka. Orang dulu coba lihat. Makanan tutup saji. Tutup sajinya aja dikasih lagi. Cobek. Biar nggak tikus masuk. Orang dulu. Sampai kayak begitu. Maka penyakit nggak macam-macam kayak zaman sekarang. Yang kita nggak pernah dengar, ada aja nama penyakit. Kita gak paham penyakit. Sian kita. Begitu ada yang tangannya sampai gini. Dia bingung. Ya karena sebetulnya kurang menjaga ajaran agamanya. Jaga aja. Nabi itu ajarin, ini contoh ya. Makan malam. Ente mau makan malam 3 piring ke? 5 piring ke? Silakan. Yang penting jalan. Agama tuh. Jalan Pak. Ini rumahnya tingkat. Naik turun aja 7 balikan ke? Habis makan tuh. Naik, turun. Naik, turun. Naik. Begitu. Jalan makan malam. Jangan habis makan malam tidur, bahaya. Yang bahaya tuh bukan makan malamnya. Apanya? Tidurnya ini nggak gerak. Kalau malam tuh jalan. Di rumah, ini rumah kita, umpama. Makan malam, ente mondar mandir aja. Berapa kali? Minimal 100 meter. Jalan aja. Biar ada pembakaran. Dokter. Jadi enggak ada penumpukan makanan yang enggak terolah. Karena ucusnya istirahat. Capek. Itu percis kayak kita mobil tua naik tanjakan. Itu ngos-ngosan. Kalau bahasa orang Jawa, aus. Namanya begitu ya mobil ya. Aus, begitu, sama. Begitu. Ente makan apa aja malam, yang penting jalan. Habis makan tuh, jangan langsung tidur. Sebab paling nikmat ya habis makan malam. Bener enggak?
Itu yang jadi penyakit. Begitu, jadi penyakit. Lihat yang orang laki dikata hamil laki. Bener nggak? Dikata kagak hamil, gendut. Ini kan gara-gara kita orang makan ini malah. Jaga biar stabil, makan malam. Yang kedua nih yang nggak bisa diamalin, tapi kalau bapak pensiun atau ngewarung amalin bagus. Habis sarapan pagi tiduran. Tuh, ajaran agama. Habis sarapan pagi itu tiduran tengah jam aja, walaupun gak tidur, apalagi kalau ente tidur bagus banget gitu. Tapi sama orang dulu ente bakal diomelin. Betul nggak? Padahal itu sehat banget. Dalam pepatah Arab tuh tagodda tamadda gitu, ta'asya tamasya. Dalam bahasa yang lain ta'asya tadur walau ala ra'sil judur. Kalau makan malam ente kudu jalan walaupun di atas genteng. Kan susah banget atas genteng. Kudu jalan. Buat apa? Sehat. Kenapa kita ada lemak, hipertensi, kanker? Karena kan begitu-begitu. Ikuti aja lah ajaran agama biar sehat. Agama ini ngajarin sehat. Sehat itu modal. Ente makan malam makan. Begitu. Makan. Begitu, boleh-boleh. Yang penting jalan. Kalau bakal malas jalan, makannya jam 5 sore. Jangan makan malam. Ogah jalan. Biar sehat. Itu rumus agama. Gampang. Sederhana. Cuman kitanya aja kurang mau. Kurang mau. Nabi itu ajarin. Nabi ajarin. Cakep. Ini bangun tidur. Saudara malas wudhu. Bangun tidur. Ucek-ucek tuh mata. Sunat ini. Bangun tidur. Baca doa alhamdulillah di ahyana. Kamar mandi. Cuci tangan. Habis cuci tangan. Kumur. Sedot air hidung. Gitu. Kalau malas, kalau wudhu lebih bagus. Minimal begitu tuh. Jaga kesehatan. Nanti darah saudara stabil. Kayak begitu. Jangan bangun tidur langsung ambil aja pisang goreng. Ya tangan ini megang kemana tidur. Grepe-grepe. Kena penyakit. Salah kita. Agama tuh sebetulnya paling enak ngajarin kita. Kitanya aja yang jauh dari cahaya Nabi Muhammad. Rugi. Ikuti aja. Gitu. Sampai begitu. Biar kita sehat. Saudara pengen makan apa? Apa aja yang saudara pengen makan. Nggak usah pantang. Yang pantang tuh makanan dapat nyolong. Pantang. Yang pantang mau dosa gitu. Jangan makanan orang barang halal kok pantang. Nggak usah. Nggak usah pantang. Barang halal. Halal nggak halal? Bismillah. Nggak usah saudara pantang. Saudara ngeri sama sesuatu. Nih nimbulin penyakit besoda. Kan suka ada minuman soda. Ada orang doyan. Yang merek-merek tuh besoda. Saudara baca aja. Apa nama minumannya? Kan ada mereknya itu. Kalau sebut merek ada ini nih. Nggak boleh itu. Sama dia pada. Begitu. Sebut aja. Air zam-zam kirim salam amente. Minum. Nggak apa-apa. Itu air zam-zam tuh. Begitu. Ma'u zam-zam yukri'uka salam. Ya ma'u zam-zam salam. Nggak apa-apa. Minum aja. Biar sehat. Begitu. Nggak apa-apa. Itu amalan. Manjur banget. Kalau saudara ragu. Jadi mulai penyakit nggak sama kopi. Air zam-zam kirim salam. Minum nggak apa-apa. Gitu. Boleh. Bagus. Nggak ada.
Yang bakal jadi penyakit itu kopi kalau duitnya dapat nyolong. Beli kopi itu. Jadi penyakit gitu. Begitu. Kalau barang halal mau nggak ada obat. Halal. Begitu. Jangan banyak-banyak makan kimia ini itu. Jadi penyakit. Kita kalau udah sakit repot. Pakai aja ajaran agama. Malah kalau saudara pengen sehat terus. Saudara jaga wudhu. Dah rumus. Wudhu kalau batal wudhu. Enggak apa-apa. Beneran. Beneran. Itu kalau ngomongin kesehatan. Allah alam. Udah. Ya udah. Baik. Baik. Iya baik. Gimana? Kalau sholat sunat awabin itu kan dilaksanakan setelah sholat maghrib isya. Pada saat kita melaksanakan sholat ba'da maghrib, apakah itu sudah masuk hitungan sholat sunat awabin? Awabin itu ada dua. Ada awabin siang, ada awabin malam. Awabin siang itulah duha. Salat duha itu salat awabin siang. Dan kita mengenalnya duha sama dengan awabin. Tapi siang. Ada awabin malam. Waktunya ba'da maghrib. Berapa rakaat? Jumlahnya 20 rakaat. Awabin. Minimalnya 6. Minimal sempurna. Minimal banget 2. Setelah ba'diyah maghrib. Apakah di ba'diyah maghrib ini kita niatin awabin? Ya boleh, kurang gede. Itu mau ba'diyah maghrib lain. Awabin itu sesudah ba'diyah maghrib. Kalau minimal aja 4. 2, 4, 6. Sudah sempurna. Gede ganjarannya. Awabin. Maghrib. Yang bagus maghrib sampai isya. Itu nggak bakalan setruk orang. Nggak bakal darah tinggi. Di antara khasiat awabin. Maghrib. Maghrib. Nggak bakalan jadi susah hidup. Yang bagus 20 rakaat. Udah pernah belum? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Belum. Cobain biar sekali juga. 20 rakaat. Begitu. Udah suratnya saudara kayak tarawih aja. Ala kumut kulhu. Wal asri kulhu. Maghrib. Begitu. Biar pernah 20. Paling banyaknya. Awabin. Minimal 2 dah. Jangan enggak. Habis ba'diyah maghrib. Nah awabin ini boleh digabung dengan hifdzul iman. Boleh. Salatnya. Jangan dimbang ba'diyah maghrib. Jangan. Awabin. Dipisah. Wong salat tersendiri. Kalau fikih boleh-boleh aja. Tapi kurang bagus. Kurang lebih demikian. Wallahu alam. Nanti kita bab salat bakal diterangin tentang awabin dan bacaan-bacaannya. Allah alam. Sudah? Baik kalau sudah doa dah. Baik. Ya tadi ini dibahas terkait masalah perabotan yang terbuat dari emas, piring, sendok dan lain sebagainya. Kemudian tadi untuk emas dan perak itu boleh kalau cincin boleh. Bukan, enggak. Oh semua nggak boleh tuh. Iya. Tadi berbicara sepuh tadi, sepuh namanya. Ya kebanyakan itu kan sekarang ada laki-laki itu pakai cincin terbuat dari perak itu gimana? Oh, enggak apa-apa. Iya, perak enggak apa-apa. Cincin perak, laki-laki enggak boleh pakai emas. Sebab dia sendiri udah emas. Begitu. Iya, gitu. Gitu Mas Nurman. Udah ada emasnya. Iya. Perak enggak apa-apa. Malah sunat. Kalau pakai cincin bagus. Disuruh aman Nabi. Pakainya yellow safir, yakut. Kata Nabi, manittakhadha khataman
falyattakhid yaqutan fa innahu yanfil faqra. Kalau dia mau pakai cincin, pakailah cincin yakut, yellow safir. Itu menolak kesusahan hidup. Begitu, nggak bakalan miskin. Begitu. Kalau pakai yellow safir, nggak bakalan menolak susah. Kalau pakai cincin yakut, safir, yakut itu orang barat nyebutnya safir. Ada yellow, ada red orang sini ruby. Begitu, pakai safir. Bagus kalau pakai safir, menolak susah. Ada dua pengertian. Ada makna zahir, ada makna batin. Makna zahirnya masuk logika. Kalau dia pakai yellow safir ya dia susah jual aja kan lumayan. Paling enggak 20 juta ya kan. Kan dia masih ada duit. Bener enggak? Tapi bukan itu yang kita yakini. Apa yang Nabi omong pakai. Gitu. Kalau bepergian pakainya virus. Saya pakai virus. Kalau pergi. Begitu. Orang pakai virus itu enggak bakal meninggal di jalanan. Mesti meninggalnya di rumah. Gitu. Itu begitu. Matinya di rumah. Ditembak di jalanan enggak bakalan matinya di rumah. Virus begitu. Jadi ente takut mau haji, takut mati di Arab pakai virus. Ada orang takut mati, saya ngeri mau haji takut mati dong di Arab. Ngomong sama mualim sebiatan, kata mualim pakai aja cincin virus, nggak bakalan mati di jalanan, matinya di rumah. Khasiatnya virus. Yang perang Badar tuh 14 orang disuruh pakai virus nggak mau, mati 14. Sisanya yang pakai virus kagak. 14 yang nggak pakai waktu perang Badar mati 14 orang. Itu nggak pakai cincin virus. Kan orang pada takut virus kemarin, virus corona. Saya mau pakai virus, gitu. Nggak apa, pakai cincin, begitu. Cincin, pakai cincin di kiri. Kalau dua kiri kanan, kalau satu kiri jari manis. Sunatnya pakai cincin, begitu. Tapi kita pakai cincin belum ngikut Nabi mau ketinggian. Hanya baru kelas bedain. Di Ragunan jarinya 10 nggak pakai cincin. Di Ragunan. Iya. Jadi saya buat bedain aja sama yang di Ragunan. Iya. Biar beda. Baru kelas itu doang. Iya. Orang begitu. Gitu. Wallahu a'lam. Begitu. Boleh pakai cincin perak. Enggak apa-apa, perak. Orang laki. Kalau emas enggak boleh. Emas enggak boleh. Wallahu a'lam.